Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, qabla an nuwasil usikum wa nafsi bi taqwallah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, maka saya berwasiat kepada diri saya dan untuk saudaraku sekalian, hendaknya bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah, muslim. Allah juga mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan ia juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya dia akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah, taat kepada Rasulnya, ia telah memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Kemudian aku wasiatkan, jauhilah perbuatan bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan yang terakhir kami berwasiat, bersabarlah di dalam beragama. Karena kehidupan dunia tidak ada yang lama. Setiap kehidupan ini akan sirna. Usia kita bukan usia yang panjang. Maka ketika menjalani agama ini, jalani dengan cara yang bersabar. Karena dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang beriman, yang tidak merugi di yaumil qiyamah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita min rawa'il imani fi hadhil ma'rakah. Kisah tentang perang Badar, perang yang besar, jihadnya kaum muslimin bersama Nabi SAW atas orang-orang yang memusuhi dakwah Islam. Kisah yang tidak mungkin dilupakan, baik oleh musuh-musuh Islam, apalagi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kisah yang akan dikenang sepanjang zaman oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin. Dalam kisah ini juga ada kisah kepahlawanan yang luar biasa. Kita bisa ambil faedah besar di antara kisahnya. Iqra' fillah. Di antara kisah-kisah yang kita lakukan ini, telah kami singgung sebelumnya dua contoh yang akan menunjukkan dari Umair bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Harith bin Afrah. Di dalam pertempuran tersebut sangat tampak sekali pemandangan-pemandangan yang demikian menakjubkan, tampak padanya kekuatan akidah dan kekokohan prinsip. Awal mula perang Badar ini, di dalamnya ada banyak tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan yang patut kita mengingat peperangan mereka. Ali bin Abi Thalib, demikian pula Hamzah, Ibnu Abdul Muttalib,
juga kisah tentang Umair ibn Hammam, Auf ibn Haris atau ibn Afra. Ini kisah yang baik. Dan ketika kita memperhatikan perang Badar ini, di sana kita melihat keberhasilan dakwah Nabi SAW dalam menanamkan akidah. Dan kita melihat kekuatan akidah yang ada pada kaum muslimin itu menjadi sebab pertolongan Allah. Bukan karena jumlah, bukan karena canggihnya senjata perang, juga bukan karena sebab banyaknya pengikut seseorang, tidak. Tapi akidah yang benar, akidah yang kokoh, akidah yang lurus, dan patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya. Fafi hadhil ma'rakati iltaqal aba' wal abna. Di perang Badar itu Allah memberikan ujian bagi orang beriman untuk melihat kebenaran dan ketulusan mereka menjadi hamba Allah, lurusnya akidah. Allah pertemukan di sana seorang ayah dengan anaknya. Kebalikannya seorang anak dengan ayahnya. Salah satunya ingkar kepada Allah Ta'ala. Wal ikhwati bil ikhwah. Juga Allah pertemukan seorang saudara dengan saudaranya, yakni seorang lelaki dengan saudara lelakinya. Salah satunya kafir. Yakni dihadapkan kepada sebuah pilihan, memerangi atau meninggalkan, mengikuti perintah Allah atau merasa kasihan. Dan khalafat bainahum al-mabadi' fasalat bainahum as-suyuf. Mereka punya keyakinan yang berbeda, ideologi yang berbeda, dan mereka ini saling mengayunkan pedang, menebas. Semua ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ikhwafil azwajakum, di antara kisah itu Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan atau diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Imam Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, suatu ketika menjelang perang Badar itu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hasimin wa ghairihim qad ukhriju karhan la hajata lahum biqitalina." Sebagian dari Bani Hasim, lelaki-lelakinya, dan selain daripada Bani Hasim, lelaki-lelaki Quraisynya, keluar berperang ini karena terpaksa. Dipaksa keluar berperang, bukan karena keinginan mereka untuk memerangi kita. Faman laqiya ahadan min Bani Hasimin fala yaqtulhu. Kata Nabi SAW, maka barang siapa di antara kita nanti menemui salah satu dari Quraisy Bani Hasim, orang Quraisy Bani Hasim, kata Nabi, jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Wa man laqiya Abul Bukhtari ibni Hisham, barang siapa bertemu dengan lelaki yang bernama Abul Bukhtari, yaitu Ibnu Hisham, fala yaqtulhu. Kata Nabi, jangan dibunuh dia. Wa man laqiya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib fala yaqtulhu. Dan barang siapa yang dia bertemu dengan Al-Abbas, pamannya Nabi, Ibnu Abdul Muttalib, jangan juga dia dibunuh. Fa innahu innama kharaja mustakrahan, karena dia ini keluar terpaksa. Diperintahkan sama orang-orang Quraisy, dia terpaksa, dia tidak mampu melawan paksaan itu. Nah, dalam kisah ini ikhwati a'azallahu iyyakum, Nabi yang memerintahkan. Nabi perintahkan bahwa orang itu enggak boleh dibunuh. Secara umum Bani Hasim. Bani Hasim perang bersama dengan Quraisy, kalau kamu ketemu kalahkan tapi jangan dibunuh. Kalau kamu ketemu dengan Abul Bukhtari bin Hisham, kalahkan jangan dibunuh. Apalagi bertemu dengan paman Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, karena Al-Abbas ini dia keluar karena dipaksa suruh keluar ikut perang. Jadi jangan kamu bunuh. Ini ucapan Nabi. Antum bisa bayangkan, kaum muslimin berperang dalam kondisi mereka senjatanya tidak lengkap, pasukan berkudanya cuma 2 orang,
Kemudian peralatan perang mereka bukan peralatan untuk menghalau sebuah pasukan besar. Mereka kan tadinya cuma ingin menghadang kafilahnya siapa? Abu Sufyan. Jadi senjatanya apa adanya. Kemudian bertemu dengan sekian besar pasukan kaum musyrikin dan mereka yakin di sana ada bapaknya, ada saudara kandungnya, di sana ada teman dekatnya semasa jahiliyah, di sana ada tetangganya yang berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik pula kepadanya. Kemudian yang memisahkan mereka adalah akidah. Mereka ini berpisah karena memang harus mempertahankan akidah yang benar. Dan tiba-tiba Nabi mengatakan, kalau ketemu Bani Hasyim jangan dibunuh. Kalau ketemu Abul Bakhtari jangan dibunuh. Kalau ketemu Al-Abbas jangan dibunuh. Tentu orang yang berpikir dengan akalnya, dia akan mengatakan, oh nggak bisa. Masa kalau bapak kita ketemu kita bunuh? Teman dekat kita bunuh? Masa paman Nabi nggak dibunuh? Apa karena sebab paman Nabi kita nggak boleh bunuh? Begitu secara akal. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Di antara pasukan kaum muslimin tersebut ada yang demikian. Faqala Abu Hudzaifah ibnu Utbah, kata Abu Hudzaifah ibnu Utbah, anaqtul aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa asiratana wa natrukal Abbas. Harus kita bunuh bapak kita, anak kita, saudara kita, kerabat kita, lalu kita biarkan Al-Abbas. Lalu dia berkata, wallahi demi Allah. Beliau mengatakan, demi Allah, la in lakaituhu la aljamana. Kalau aku ketemu Ibnu Abbas, ku cincang dia. Ku bunuh dia. Ya ikhwan fillah, ini wajar. Wajar karena apa ya ikhwan fillah asalamualaikum? Rasa sakit hatinya kaum muslimin kepada orang-orang kafir, mengusir mereka dari mana? Maka memisahkan mereka dari keluarga mereka. Dan kemudian itu datang pula dari keluarga mereka sendiri yang mengusir dan membencinya. Kemudian Nabi mengucapkan hal itu. Ini wajar. Ungkapan seperti ini ungkapan yang wajar. Tetapi ikhwati ketika dia mengatakan al-jamanu bisayf, ku cincang dia, ku tebas dia dengan pedangku. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Abu Hudzaifah ibnu Utbah ini sampai kepada Nabi. Ya Nabi sedih, tapi Nabi memaklumi. Ungkapan itu keluar dari murid beliau, ya beliau sedih. Tapi Nabi memaklumi karena memang ini pilihan dan itu wahyunya Allah. Kan Nabi tidak mungkin berbicara dengan apa? Hawa nafsu. Dan di balik itu ada hikmah yang besar. Makanya setelah itu antum melihat Al-Abbas masuk apa? Islam. Diberi hidayah oleh Allah dia masuk Islam. Membaguskan keislamannya, anaknya Abdullah ibnu Abbas menjadi seorang muslim yang piawai dalam ilmu apa? Tafsir. Didoakan Nabi. Nah, ikhwati a'azzaikum. Kemudian faqala li Umar bin Khattab, kalau masalah yang kayak begini ini Nabi biasanya ngomongnya sama Umar. Karena memang Umar itu orang yang enggak basa-basi. Umar itu kalau dimintai pendapat, pendapatnya apa adanya. Ini banyak kasus seperti ini. Nabi berkumpul dengan kaum muslimin pada perang apa? Perang apa ya kawan? Ahzab. Ketika memerangi orang-orang Yahudi juga. Kemudian bertemu dengan terkumpul pasukannya, tawanan dari Yahudi. Nabi berkumpul dengan sahabatnya, ini diapakan enaknya? Semua sahabat mengatakan dikasih maaf, suruh bayar tebusan sama keluarganya. Umar itu datang terlambat. Duduk, kemudian ditanya sama Nabi, pendapatmu gimana tentang tawanan perang ini? Umar gak basa-basi, jangan disisakan, bunuh semuanya. Cuman Umar tok, yang lainnya enggak. Nah, ketika diminta pendapat tentang masalah ini, Nabi mengatakan kepada Umar, ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs. Ini kunyahnya siapa? Umar bin Khattab. Beliau menyebutkan, yakni ayudrabu wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Ayadribu wajha ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Apa dia tega
mau menebas pedang mengenai wajah pamannya Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi ini tahu nih pamannya ini lembut orangnya. Siapa itu Al-Abbas. Dan Nabi paham benar karakternya Al-Abbas. Maka Nabi kemudian bertanya, apa dia mau memukul wajahnya paman Rasulullah? Padahal dia keluar karena dipaksa. Umar nggak basa-basi, langsung berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni fala adrib 'unuqah bisayf. Biar aku saja yang pukul wajah orang itu dengan pedangku. Umar nggak basa-basi, izinkan aku ya Rasulullah, aku pukul dia, aku tebas dia dengan pedangku. Wallahi laqad nafaqa. Demi Allah ini contoh munafik. Nah Umar tuh begitu orangnya. Antum jangan tergesa-gesa seperti ini, karena antum bukan Umar, ya kan ya. Tapi kita bisa melihat itu kecintaannya Umar kepada siapa? Rasul SAW. Dia tidak ingin Rasul bersedih. Ditambah lagi memang keimanan Umar seperti itu. Apa yang diucapkan sama Nabi tidak ada tawar-menawar. Pokoknya Nabi katakan A, dia A. Nabi katakan B, dia B. Nabi Umar nggak pernah merengkel dengan ucapan Nabi, nggak pernah. Tidak ada sejarah yang menyebutkan Umar merengkel dengan ucapan Nabi, nggak ada. Dan memang Umar itu gaya bahasanya agak apa? Keras. Memang begitu Umar. Nabi pernah memakamkan jenazah putranya bernama siapa? Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim dimakamkan, Nabi menangis. Umar tuh kalau nanya nggak bisa apa? Ya nggak bisa kayak Abu Bakar, halus enggak. Umar tuh nanyanya, Rasul, engkau menangis? Begitu. Atabki anta ya Rasulullah? Masa kamu nangis ya Rasulullah? Begitu Umar. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah itu Maha Penyayang, memiliki hamba yang memiliki sifat penyayang. Wahai Umar, ini tangisan seorang hamba yang punya sifat kasih sayang. Baru Umar pun ikut nangis. Umar begitu. Begitu memang, dan memang Umar begitu. Kali keduanya ketika musyawarah tadi itu, Umar datang menjumpai Nabi, ditanya gimana ini harus dibunuh semuanya. Maka Nabi diam ketika itu. Besoknya musyawarah lagi, Umar datang terlambat lagi. Datang Nabi sudah nangis, sahabat yang lainnya sudah menangis. Umar datang lalu berkata, "Mada tabkun? Kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, mada tabki? Kenapa Anda menangis?" Lalu kata Umar bin Khattab, la illam tukhbirni mada tabki fa abki kama tabkun. Ya sudahlah, karena kalian enggak beritahu aku kenapa kalian nangis, aku juga menangis seperti kalian. Umar ikut nangis. Itu Umar. Lalu Nabi mengatakan, kalau seandainya hari ini turun hujan batu, tidak ada yang selamat kecuali siapa? Umar. Ini kisah kepahlawanannya Umar bin Khattab. Tegas, dan memang kita butuh orang kayak begini. Oleh sebab itu Anda lihat sahabat-sahabatnya Nabi itu sifatnya beragam. Ada yang lembut, saking lembutnya sangat amat lembut sekali, baru baca satu ayat nangis. Siapa? Siapa teman-teman? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sakit yang membawa kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, perintahkan Abu Bakar mengimami manusia. Anaknya Abu Bakar siapa? Aisyah radhiyallahu taala, istrinya Rasulullah SAW, ibunda Ummul Mukminin, berkata, jangan Abu Bakar. Abu Bakar kalau mengimami sholat nanti lebih banyak menangisnya daripada baca Qur'annya. Kata Nabi, suruh Abu Bakar Siddiq ngimami manusia. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar. Kata Nabi, suruh Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar mengimami. Baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, nangis Abu Bakar. Lembutnya luar biasa Abu Bakar Siddiq. Ada yang sangat amat kuat megang rahasia, dan dia tidak akan mau beritahukan sesuai dengan arahan dari Nabi. Siapa ya Alhamdulillah? Pemegang rahasianya Rasulullah siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Maka Nabi beritahu satu persatu nama-nama orang munafik. Kuncinya ada di Hudzaifah. Nah Umar itu sekeras itu, setegas itu, paling takut sama sifat munafik. Dan memang seharusnya begitu. Datang ke Hudzaifah lalu berkata, wahai Hudzaifah, pernahkah kamu mendengar atau pernahkah engkau mengetahui atau mendengar Rasul berbicara tentang aku? Maksudnya aku termasuk yang itu enggak? Yang apa? Yang munafik enggak? Kata Hudzaifah, tidak, bukan termasuk itu. Maka dia memuji Allah Azza wa Jalla.
Ada orang yang sangat amat indah bacaannya, kuat hafalannya, lagi zuhud dan tidak suka memegang harta yang banyak. Siapa? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu kalau punya uang, dia nggak pernah tahan uangnya. Habis hari itu juga. Besok ada lagi, habis hari itu juga. Besok lagi ada, habis hari itu juga. Tapi bukan habis bukan buat beli makanan, buat apa, ikhwan? Sedekah. Abu Ubaidah. Dan ada memang yang seperti tadi itu. Siapa sahabat Nabi yang nama tadi? Abu Hudzaifah Ibnu Ud. Ada yang seperti itu juga, terlalu cepat menanggapi, sama kayak sekarang. Nah, ikhwan fillah, kita butuh orang-orang kayak begini, kayak Umar bin Khattab yang enggak basa-basi. Kasih tahu sunnah enggak mau, kasih tahu ini bid'ah masih ngengkel. Des, butuh orang kayak begitu. Butuh orang kayak siapa? Umar bin Khattab. Tapi ada kalanya juga butuh orang kayak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih tahu pelan-pelan, enggak ngerti, dikasih hadiah. Enggak ngerti lagi, tambahin hadiah lagi sampai dia mengerti tentang apa? Ada yang seperti itu. Ada yang seperti Bilal bin Rabah. Jadi kita memang butuh orang seperti ini. Nah, ikhwan fillah, assalamu alaikum. Jadi kalau kita melihat hari ini kaum muslimin ada yang punya sifat seperti Umar, ada seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman ibnu Affan, seperti Ali ibnu Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Nah, kita harus memaklumi. Jangan semua orang suruh kayak Umar. Boleh? Maka antum punya anak dikasih nama Umar 1, Umar 2, Umar 3, Umar 4. Antum mau apa namanya? Ya pahami bahwa begitu tabiat manusia beda-beda. Dan itu hasil didikan siapa? Rasul sallallahu alaihi. Siapa yang mencarikan teman buat Rasul? Allah azza wa jalla. Dan itulah indahnya Islam. Kita lanjutkan kisah ini. Fakana Abu Hudzaifah yaqul, mendengar ucapan Umar bin Khattab yang tadi itu dan mendengar ucapan Nabi yang mengatakan, apa dia tega mau memukul wajah pamannya Rasul? Lalu kata Umar, biarkan aku saja yang pukul wajah orang itu dengan pedangku. Dengan ucapan ini Abu Hudzaifah ini gemetar tubuhnya. Ucapannya Nabi dan Umar itu terngiang-ngiang terus di telinganya dia. Sepanjang hidupnya dia pikirkan siang dan malam, sampai akhirnya dia mengatakan, ma ana bi amin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idin. Sejak hari di mana aku mengucapkan satu kalimat tadi, aku merasa enggak pernah aman hidupku. Lagi Umar mengatakan dia munafik, paham? Nah, ini apa ya Fadilah? Ini tanda iman. Orang beriman itu ketika dia mengetahui dia salah, dia enggak pernah merasa aman dari kesalahannya. Dia pikirkan terus dosa-dosanya. Dia pikirkan terus tentang kekeliruannya. Dia takut kekeliruan itu terbawa sampai apa? Mati. Maka kemudian dia memiliki sebuah angan-angan. Dan ini angan-angan yang benar. Wala azalum minha khaifan. Terus menerus rasa takut itu menggelayuti diriku, kata beliau. Illa antukafiruha anis syahada. Antukafiruha anni asyhada. Melainkan aku kemudian berpikir, mudah-mudahan mati syahid bisa menghapuskan kesalahan itu. Lalu dia berkeinginan mati syahid di mana ada perang dia ada. Ditebus kesalahannya ini dengan cara apa? Di mana ada perang di jalan Allah dia ada. Dan Abu Hudzaifah Ibnu Utbah dalam sejarah tidak pernah perang di barisan belakang, enggak pernah. Dia barisan paling depan. Ia qaid mengatakan perintah untuk mengangkat senjata dan menyerbu musuh, dia paling depan. Dan beberapa perangan diikuti oleh Abu Hudzaifah Ibnu Utbah. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita telah mengetahui tentang kesalahan kita, diberitahu kesalahan kita oleh saudara kita, diingat-ingat kesalahan itu, minta ampun kepada Allah, bersegera diganti dengan amal yang lebih baik. Lalu berharap mati dalam keadaan beramal kebaikan itu. Alhamdulillah angan-angannya atau keinginan, maksudnya cita-citanya si Abu Hudzaifah Ibnu Utbah itu dikabulkan sama Allah. Faqutila yaumal yamamah syahidan. Mati syahid pada perang apa? Yamamah. Radhiyallahu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala. Semoga Allah meridai Abu Hudzaifah Ibnu Utbah. Baik. Sudah masuk Isya? Kita lanjutkan yang kedua, akhi baca.
Abu Bakhturi juga merupakan salah seorang yang dilarang Rasulullah SAW untuk dibunuh. Hal ini karena dia merupakan orang Quraisy yang paling menahan diri dari Rasulullah SAW saat beliau berada di Makkah. Nah, jadi tidak semua orang Quraisy itu benci sama Nabi, tidak. Salah satunya adalah Abul Bukhtari atau Abul Bukhturi. Beliau ini tokoh di kaumnya dan beliau termasuk orang yang memerintahkan kaumnya tidak mengganggu Nabi. Biarkan saja dakwahnya. Jadi ada jenis orang kafir yang dia cuek aja selama dia nggak diganggu. Dan dia sebenarnya mengakui yang dibawa oleh Nabi itu apa? Benar. Maka Nabi sebagai manusia, kan Nabi itu manusia, tetapi diberi wahyu oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Tapi pada asalnya manusia biasa. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan hai Muhammad, aku sama dengan kalian manusia. Jadi Nabi punya tabiat sebagai manusia. Beliau punya keinginan Abul Bukhturi dapat apa? Hidayah. Makanya kata Nabi jangan dibunuh. Tapi ada ibrah. Yang tadi Nabi kan man laqiya Abul Bukhturi, man laqiyal Abul Bukhtari fala yaqtulhu. Barang siapa ketemu dengan Abul Bukhtari, jangan bunuh dia. Menunjukkan apa ya Alhamdulillah? Islam itu ngajari kita kebaikan orang lain dibalas dengan apa? Kebaikan. Dengan harapan orang yang berbuat baik kepada kita dapat hidayah. Sekalipun orang yang berbuat baik itu beragama tidak sama dengan agama kita, kita balas kebaikannya dengan harapan orang yang berbuat baik itu dapat hidayah. Dan itu Nabi lakukan tidak sekali dan tidak hanya pada satu orang. Contoh paling nyata siapa ya? Raja Najash yang mengizinkan kaum muslimin di awal-awal dakwah di kota Makkah berhijrah ke Habasyah. Enggak diganggu, dibukakan jalan, diberikan tempat, dibebaskan beribadah, bahkan ditanyai tentang kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian beliau pun masuk Islam. Beliau masuk Islam, rajanya masuk Islam. Tapi rakyatnya bagaimana? Rakyatnya bagaimana, Ikhwan? Masih beragama apa? Ahli kitab Nasrani. Tapi antum tidak jumpai Nabi memerintahkan kaum muslimin menyerang Habasyah. Enggak ada ketemu. Oke? Tapi ke negeri-negeri yang lain Nabi sampaikan, bahkan kadang mengangkat apa? Senjata, kalau mereka mengangkat senjata kaum muslimin kepada kaum muslimin. Itu sebagai bentuk balas kebaikannya. Hal jazaul ihsan illal. Memang kebaikan itu tidak pantas dibalas kecuali dengan kebaikan juga. Nah, Nabi mengatakan demikian. Abul Bukhturi ini dilarang untuk dibunuh oleh kaum muslimin. Rasul meminta ini karena mereka tidak pernah ganggu Nabi. Kaumnya nggak pernah ganggu Nabi. Dia keluar ini karena terpaksa. Aib. Semua Quraisy keluar, masa dia nggak keluar? Jadi antum lihat, ada kadang-kala sikap taklid membuat kesesatan. Membuat orang jatuh dalam perbuatan apa? Sesat. Dan Islam melarang kita jangan punya maksudnya tidak menempatkan lafaz perasaan pekewo tidak pada tempatnya. Apa pekewo itu? Enggak enak aja. Kayak ini Abul Bukhtari. Enggak enak kalau enggak keluar. Akhirnya mati di medan apa? Di medan perang. Kan mati akhirnya dia. Dan matinya dalam keadaan beragama dengan agama ini moyangnya. Faham? Walaupun Nabi telah mengatakan jangan dibunuh, tapi takdir Allah Abul Bukhtari mati. Bagaimana kisah kematiannya? Ikhwati anway, di antara para sahabat itu ketika berada di medan perang, ada sahabat yang bernama Ibnu Ziyad Al-Balawi bertemu dengan Abul Bukhtari di perang tersebut. Ketika bertemu ini, Abul Bukhtari ini bersama dengan keluarga dan temannya, teman dekatnya. Kata Ibnu Ziyad Al-Balawi, ia mengatakan, wahai Abul Bukhtari, Nabi melarang kami membunuh engkau. Kata Abul Bukhtari, gimana dengan keluargaku yang ikut perang? Dilarang dibunuh juga atau tidak? Gimana dengan teman-temanku ini? Kata Ibnu Ziyad, demi Allah enggak akan kami biar mereka. Karena Nabi cuma mengatakan siapa? Abul Bukhtari. Kata Ibnu Ziyad, enggak, yang lainnya enggak selamat dari pedang kami. Akhirnya Abul Bukhtari mengatakan, ya kalau begitu lebih baik saya mati bersama-sama mereka.
mati bersama mereka lebih baik. Ini contoh. Hidayah itu milik siapa ya kawan? Allah Azza wa Jalla. Hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Dan ini contoh yang ketika seseorang dikehendaki sesat oleh Allah, dia akan sesat. Akhirnya terbunuh Abul Bakhtari. Dan ketika itu yang berhadapan ini Zaid juga teman dekatnya Abul Bakhtari. Apa yang bisa kita ambil faedah? Bisa kita ambil faedah, akhi, ikatan akidah yang lurus itu jauh lebih diutamakan dan kokoh dibandingkan ikatan persaudaraan karena rahim, apalagi cuma pertemanan. Maka akidah ini ya ikhwan fillah, perhatikan baik-baik. Akidah yang lurus ini, akidah yang benar ini, manhaj yang benar ini akan memisahkan seseorang dari keluarganya jika mereka tidak berada di atas akidah yang lurus. Mereka akan berpisah, mereka akan dipisahkan, bahkan suatu saat mereka akan dimusuhi atau bermusuhan. Karena itu sunatullah. Maka setiap kita telah memegang dakwah yang benar ini, berada di atas Islam yang benar ini, akidah yang lurus, manhaj yang lurus, harus sudah redha dengan ketetapan Allah. Itu kenapa antum, saya, kita semua dianjurkan tiap pagi membaca doa apa? Membaca zikir apa? Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Ini pilihan kita, enggak bisa diganggu gugat. Siapapun di hadapan kita enggak bisa diganggu gugat. Paham tuh? Jika yang berhadapan sekalipun bapak, ayah, kerabat, sampai Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau asyiratahum min akhir ayat. Kamu tidak akan jumpai suatu kaum yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, lalu bisa berkasih sayang dengan orang yang nyata dan terang-terangan memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat dekat mereka tidak ada. Dan itu dibuktikan di perang apa? Badar. Ketemu teman-teman dekat mereka, dulu teman, tapi akidah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, harus membela yang hak. Paham? Nanti di sini ada kisah yang menyedihkan, di mana salah seorang sahabat bertemu dengan bapaknya, menghindari bapaknya, dikejar sama bapaknya. Kemudian dia berhasil menghindar lagi dari bapaknya, dikejar lagi. Anaknya tidak mau mengayunkan pedang ke bapaknya, tapi bapaknya bersemangat mau membunuh anaknya. Antum harus ingat, orang kalau berada dalam kekafiran, antum harus ingat, mereka menyimpan kebencian kepada Islam. Paham tuh? Kita bagaimanapun tidak enaknya dengan dia nggak pernah nggak enak dengan kita. Dan itu telah Allah bongkar dalam Al-Quran, terutama Yahudi dan Nasrani. Ini tidak menanamkan kebencian, maksudnya kita bersikap lemah lembut. Pada saat tegas tidak boleh lagi kaum muslimin memayi atau hatinya itu pelintat-pelintat, nggak boleh, harus tegas. Ketika tegas harus tegas. Dan kami katakan dalam masalah itu bukan orang kafir. Ahli bid'ah begitu juga. Ada saatnya kita bersikap tegas, nggak basa-basi. Fahim? Bid'ah kita katakan bid'ah, nggak bisa basa-basi. Karena memang kadang-kadang basa-basi itu bikin basi. Paham? Jadi ada kalanya kita tegaskan, tetapi hukum asalnya dakwahnya dengan lemah lembut. Nah, malam ini agak keras, anak keluar minta antum tetap senyum ya, ya. Jangan habis itu antum hari ini kita tegas Ustaz, enggak begitu. Tapi saya katakan kepada antum, begitulah Islam. Nah, ini baru Ibrahim bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya terima infak dari beberapa orang berupa kue atau uang untuk dibelikan kue untuk buka puasa sunnah. Pertanyaan saya, bolehkah orang yang tidak puasa ikut makan kue tersebut? Bagaimana kalau ada sisanya? Ikhwan, ini penting. Islam itu memberikan kemudahan. Maksudnya kalau seseorang berkata ini tolong dibelikan makan untuk berbuka puasa, bukan berarti sedekah cuma buat yang berbuka puasa. Tapi ketika itu dimakan oleh orang yang tidak berpuasa, kayak anak-anak pejalan yang di tengah jalan kelaparan, itu juga tetap sedekah.
nggak apa-apa, ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang nggak boleh ya, kalau seandainya sudah nyata ini bukan orang karena udzur kemudian diberi makanan, ya tentu nggak pas, nggak benar. Ya, tapi itu boleh, nggak apa-apa. Dan ini nasihat, kalau begitu ketika antum merasa khawatir, tegaskan, ini buat orang berbuka, gimana kalau nanti ada yang makan nggak berbuka? Kalau dia mengatakan boleh, nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau antum merasa ragu, tapi yang benar dalam masalah ini diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ana ingin bertanya, sudah kurang lebih 10 hari ini ana jika akan melakukan sholat tahajud selalu dilanda rasa malas dan ngantuk yang berat. Jadi akhirnya ana tidak sholat. Apakah ini bagian dari ulah setan? Kadang-kadang setannya diri sendiri. Datang dari akibat perbuatan apa? Dosa. Makanya An-Nawawi mengatakan, tidaklah seseorang malas dan tidak mampu bangun di malam hari, melainkan karena pagi dan siang harinya dia berbuat dosa. Ini nasihat. Kalau kita malam nggak bisa bangun, nggak bisa sholat, coba diingat-ingat. Siang hari itu pasti ada maksiat. Mungkin dusta, mungkin berasyik-asyik memandang wanita bukan mahramnya, mungkin meremehkan orang lain, mungkin ghibah. Paham? Jadi setan kemudian memanfaatkannya dan kemudian dia tidak bisa bangun. Maka nasihat kami beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena orang yang beribadah kemudian di suatu ketika dia tidak diberikan oleh kesempatan beribadah, itu adalah adab buat dia untuk menghapuskan apa? Dosanya. Paham ya kawan? Kita yang sudah nikmat dengan kelezatan sholat malam, tiba-tiba nggak sholat malam, itu siksaan buat kita. Semoga Allah menyelamatkan kita, Allahumma amin. Mana yang lebih baik, kuliah di pelajaran umum atau kuliah agama bersama ahlul bid'ah? Antum pilihannya kok dua-duanya susah kan? Yang paling baik antum kuliah agama dengan ahlus sunnah. Antum carilah kuliah belajar dengan ahlus sunnah. Kalau belajar agama ya jangan sama ahli bid'ah. Apa yang mau diajarkan sama ahli bid'ah? Ya bid'ah. Tapi kalau pilihannya mana Ustaz? Yang lebih baik mana? Kuliah pelajaran umum atau kuliah agama? Kalau yang mengajarkan pelajaran umum itu beragama dengan agama dan pemahaman Ahlussunnah, antum kuliah umum lebih baik. Oke? Kemudian belajar agama di tempat, bukan di perkuliahan. Bisa di masjid, bisa di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, beri nasihat teman ana yang sudah mengenal kajian sunnah tapi sering memakai celana pendek. Apakah memakai celana pendek dilarang? Apakah memakai celana pendek dilarang? Ana mau nanya sama antum. Kemudian disebut celana pendek itu seberapa sih? Qawaidnya, qaidahnya, tuwabitnya, batasannya itu mana celana itu pendek? Kalau celana pendeknya sampai di lutut ya nggak apa-apa. Karena aurat itu antara lutut sampai dengan apa? Pusar. Di bawah pusar sampai dengan sebelum lutut itu aurat. Al-Imam Muhammad berpendapat lutut bukan aurat, tapi ditutup lebih utama. Fahim? Cuma kalau itu berkaitan dengan masalah muru'ah atau marwah atau kehormatan, mestinya dia punya rasa malu. Ya kalau pakai celana pendek di dalam rumah lah. Kalau keluar rumah ya pakai yang di bawah mata, yang di bawah apa namanya? Lutut di atas mata kaki. Begitu ya ikhwati a'azzallahu. Dan jangan hulu. Antum jangan hulu gara-gara ikhwan pakai celana pendek kemudian keluar dari sunnah. Enggak, karena memang tidak diharamkan. Kalau kita berpegang dengan pendapatnya Ibnu Hazm malah berpendapat aurat itu cuma aurat besar. Jadi paha bukan aurat menurut beliau. Tapi pendapat yang kuat, paha adalah apa? Aurat. Kalau memang dia sudah memakai celana pendek yang menutupi pahanya, nggak apa-apa ya akhi. Cuma nasihatkan agar dia punya rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan gulu ya, jangan gulu. Apakah benar Ustaz tidak boleh bawa anak kecil kalau belum sunat? Maksudnya gimana? Maksudnya ke masjid. Apa nggak boleh bawa anak kecil belum sunat ke masjid? Ani mau nanya sama antum gantian. Kalau ada orang Nasrani masuk Islam, paham? Orang Nasrani masuk Islam, dia udah dewasa belum sunat, adzan berkumandang, boleh nggak kita ajak ke masjid? Ana nanya, boleh nggak kita ajak ke masjid? Wajib, bukan boleh, wajib. Karena laki-laki wajib gimana? Nggak boleh kita berkata, afwan, itu belum sunat ya? Nggak mau. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Jadi yang mengatakan bahwasanya yang belum sunat nggak boleh ke masjid nggak ada dalilnya. Nggak benar.
anak itu boleh dibawa ke masjid. Fahim ya kawan? Hasan dan Husain dibawa ke masjid. Tapi kan sudah sunat Ustaz, mana dalilnya? Tapi juga tidak dikatakan belum sunat. Jadi kemungkinan yang tidak disebutkan di dalamnya, selama dia anak kecil dan memang ada dalil yang menunjukkan boleh dibawa ke masjid, boleh. Cuma ini nasihat buat teman-teman, harus adil. Kalau bawa anak ke masjid harus adil. Jangan menjadi sebab orang lain terganggu dalam ibadah. Nabi kan bawa anak Ustaz, tapi kan digendong. Ya antum kalau bawa anak digendong. Paham tuh? Kalau memang misalnya dia mau bermain-main, jangan bermain-main dengan orang lain, bermain-mainnya sama antum. Naik pundaknya antum, ya nggak ada masalah. Sebagaimana Nabi ketika membawa Hasan dan Husain, cucunya naik kemana sama? Pundak beliau, ya nggak apa-apa. Jangan naikin pundaknya orang. Kalau seperti ini, antum lebih baik anaknya ditaruh di mana? Di rumah. Tidak menimbulkan fitnah buat antum, antum yang bawa pun was-was. Ini nanti jangan-jangan anakku dimarahi, antum nggak khusyuk juga akhirnya. Wadah? Jadi kami nasihatkan yang adil. Ada salah satu ustaz mengatakan kalau anak nyentuh orang yang sholat ini lebih ngawur lagi. Anak nggak sunat nyentuh orang sholat batal sholatnya, ini ngawur ini alhamdulillah. Ngawur ikhwati. Nggak benar ini, nggak benar. Makanya jangan belajar sama ahli bid'ah. Antum kalau belajar ahli bid'ah jadinya. Belajarnya sama ahlus sunnah. Ya sudah ada ya kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang 3 nanti dijawab dengan waktu insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.